Oke, di video kali ini untuk kita akan membahas materi selanjutnya untuk mata kuliah pemrograman visual ya. Nah, hari ini kita akan bahas bagaimana melakukan konektivitas ke basis data ataupun pemrograman menggunakan basis data supaya bisa kita mengolah informasi gitu ya. Jadi hari ini ada beberapa software tambahan ataupun library yang akan digunakan untuk supaya si Java kita nanti bisa terhubung dengan database yang akan kita gunakan gitu ya. Jadi database di sini yang akan kita gunakan adalah database MySQL. Nah, MySQL itu nanti bisa kita manajemen. Mungkin di mata kuliah sebelumnya kalian belajar basis data, ada belajar database MySQL ya. Nah, jadi untuk manajemennya kita pakai SAM untuk aplikasinya. SAM nanti bisa kalian download. Saya akan kasih link downloadnya. Nanti tinggal kalian download aja yang versi 7 ya, tinggal download di sini. Download 64 bit ya. Tinggal itu kalian download. Nanti installnya seperti biasa ya, tinggal klik tombol next saja sampai selesai ya. Nah, jadi nanti ketika sudah selesai menginstalasi SAM-nya ya, jadi nanti dia tinggal next saja ya sampai finish nanti untuk instalasi SAM. Nanti kalau sudah terinstall akan muncul di aplikasi laptop kita ataupun komputer itu aplikasi SAM Control Panel ya. Nah, ini. Jadi nanti tinggal kita muncul window seperti ini. Kita tinggal mengaktifkan service yang ada di paling atas, dua teratas, yaitu Apache dan MySQL ya. Nah, kita aktifkan aja dengan klik tombol start yang sejajar dengan service-nya. Ini juga MySQL-nya juga diaktifkan ya. Lalu kalau sudah aktif ya, kita langsung membuat database-nya terlebih dahulu, database MySQL-nya ya, ataupun basis datanya. Kita buat basis datanya dulu, tempat menyimpan informasinya ya. Nah, dengan cara tinggal klik tombol admin ini aja, yang di dalam SAM Control Panel-nya. Kita akan diarahkan ke browser kita seperti ini, di halaman database kita. Kita buat database baru, kan sudah belajar database ya, sambil belajar database sekarang. Database, buat database baru, misalnya kita buat DB Campus, seperti ini ya. Saya create, diperhatikan aja dulu, di create. Maka nanti di sebelah kiri adalah bagian database yang sudah ada di laptop atau komputer kalian masing-masing. Kebetulan di tempat saya sudah banyak database ya. Nah, ini ada database namanya DB Campus yang tadi kita buat, tinggal kita klik. Nah, di sini kita selanjutnya setelah database sudah kita buat, kita membuat tabelnya ya. Tabelnya apa? Tabelnya misalnya kita mau buat tabel mahasiswa di sini. Tinggal buat aja di sini, tinggal isi nama pada bagian create table, name-nya ini. Maka sini kita buat misalnya mahasiswa misalnya. Nah, atribut datanya misalnya ada 5 mungkin ya. Saya go. Nah, field pertama itu misalnya name. Lalu di sini nama lengkap, field kedua. Karena di tabel itu kan ada field ya. Ada tipe data gitu. Lalu jenis kelamin ataupun kelamin gitu ya. Lalu sini apa ya? Email misalnya. Lalu ini ponsel. Seperti ini. Lalu ini name-nya ini kita buat jadi primary key dengan memilih di kolom index. Kan go. Lalu kita tentukan tipe datanya, kita buat varchar aja, name-nya panjangnya paling panjang 9. Nama lengkap juga tipe datanya kita buat varchar paling panjang 100, kelamin varchar panjangnya 20 cukup. Email juga kita kasih varchar panjangnya 100. Ponsel kita kasih varchar saja panjangnya 13. Ya. Lalu di save. Nah, ini sudah kita save. Lalu selanjutnya kita akan coba menambah ataupun menyimpan data ke dalam tabel mahasiswa tersebut dengan mengklik tombol insert ini. Ya. Nah, di sini masukkan name-nya, misalnya ini 22151. Misalnya ya, 0001. Nama lengkap Utomo misalnya. Kelamin laki. Kita tambah manual aja dulu ya. Nah, hari ini kita akan coba menampilkan datanya dulu melalui NetBeans ya dengan Java.
Lalu kita buat nomor ponsel acak ya. Kita kasih nomor acak aja. Lalu data kedua, ini hapus saja centangnya untuk data kedua. 25122215002 misalnya. Untuk data kedua, kita buat dua data saja dulu ya. Nah, ini perempuan, email, kita kasih email yang sama dengan nama, .com misalnya. Lalu nomor ponsel kita kasih nomor acak, ya. Oke. Oke, kita lihat dulu di browse. Untuk melihat datanya di bagian browse. Ya, buka di bagian browse. Ya. Nah, di sini kan sudah ada dua data. Ada dua data. Ya. Ada dua data. Jadi nanti dua data ini akan kita tampilkan ke dalam program Java kita menggunakan NetBeans ya. Kita akan tampilkan itu. Ya, kita tampilkan ini juga dalam bentuk tabel di dalam aplikasi NetBeans kita menggunakan Java. Nah, selanjutnya adalah kita buka NetBeans, ya kan? Nah, di sini seperti biasa ya. Kita buat project baru. Kasih project baru. Lalu kita kasih nama latihan database misalnya. Oke. Nah, seperti ini. Kita sudah punya satu project. Nah, pertama, agar NetBeans kita ataupun Java kita bisa terhubung dengan database-nya, yang pertama kita lakukan adalah melakukan konektivitas ataupun menghubungkan Java kita, program kita, dengan database MySQL yang tadi. Nah, agar bisa terhubung karena kita menggunakan database terpisah dari NetBeans ya, kita menggunakan MySQL, nanti akan kita gunakan yang namanya MySQL JDBC ataupun sebagai konektornya, karena NetBeans ini terpisah dengan database-nya kan karena beda mesin. Nah, jadi nanti saya akan kasih juga library-nya ataupun jar-nya untuk konektornya. Di sini sudah saya download, nanti saya akan share ke kalian MySQL konektor Java-nya. Yang ini kita nanti akan pakai yang ini. Ya. Nanti yang saya kasih sama kalian itu file zip-nya. Mana file zip-nya ya? Nah, ini. Ya, ini zip-nya nanti saya akan kirim ke kalian, lalu tinggal kalian ekstrak aja. Ekstrak here seperti ini. Langsung nanti kalau kalian ekstrak here, hasilnya adalah folder seperti ini yang keluar ya. Nah, ini nanti akan kita gunakan untuk si Java-nya. Nah, kalau sudah diekstrak, nah lalu tinggal kita buka di bagian libraries, lalu klik kanan, add jar, ya, add jar or folder. Nah, ini tinggal kita klik. Nah, dia akan buka di mana lokasi MySQL connector tadi yang sudah kita ekstrak. Tadi saya letakkan di mana? Di ajar, pemrograman visual, konektor Java, yang ini. Lalu open. Nah, ini akan masuk ke sini konektornya sudah. Nah, artinya sekarang di library aplikasi kita, di program kita sudah ada MySQL konektor Java-nya ya. Nah, lalu selanjutnya kita buat file Java untuk melakukan koneksinya, coding untuk melakukan koneksi ke database MySQL kita yang tadi. Jadi, pemrograman basis data itu selalu harus diawali dengan melakukan koneksi, penghubungan ya. Jadi, saya pilih new Java class, kita kasih namanya config, C-nya huruf besar, config misalnya ya. Finish, enter saja langsung. Nah, kita langsung dibuatkan ini sebuah apa ya namanya? File baru, file Java yang baru ya. Nah, isinya itu pertama kita harus import terlebih dahulu beberapa perintah. Yang pertama itu adalah import untuk melakukan koneksi, yaitu dengan perintah Java TSQL connection ya, titik connection. Nah, ini ada di bawah.
Nah, lalu selanjutnya ada lagi import Java titik SQL driver manager. Import Java SQL titik SQL exception. Yang ini. Oke. Nah, jadi ada 3 import yang kita pakai untuk koneksi, driver manager, dan juga untuk SQL exception. Nah, di dalam public class config ini kita tuliskan perintah seperti ini. Kita buat private static seperti kita belajar function kemarin, private static. Lalu kita buat sebuah variabel yang bertugas sebagai penghubungnya, yaitu namanya connection. Jadi dia di Java ini ada variabel yang biasa ya, yang variabel natif. Ini ada variabel yang berperilaku sebagai objek gitu ya. SQL config. Nah, itu dia perintahnya ya. Jadi tugas nanti variabel connection ini yang sudah menjadi objek bertugas sebagai penghubung antara MySQL-nya dalam melakukan konfigurasi gitu ya. Lalu kita buat sebuah function public static connection. Ya, lalu kita kasih satu nama parameter config db seperti ini. Ya. Terus SQL exception. Oke. Nah, penulisannya harus sesuai ya, huruf besar kecilnya. Udah. Nah, lalu kita akan pakai fungsi try atau langsung saja ya, atau bolehlah pakai try biar enak, biar kita bisa tahu di mana kesalahan kita nanti dalam mengoding. Jadi fungsi try itu seperti melakukan uji coba dulu codingnya. Kalau nggak bisa, dia ada event handling yang akan dilakukan jika ada error gitu, tanpa harus memberhentikan aplikasi NetBeans kita ya. String URL dengan di sini URL yang kita isikan adalah di mana alamat database kita tadi. Jadi kita di sini isikan jdbc mysql.2 mysql.2/2 kali localhost seperti itu posisi ininya ya, database-nya ya. Port 3306 berada di port 3306 / nama database kita tadi. Nama database kita adalah db apa tadi? Nama database kita di sini. DB Campus. Oke, DB Campus gitu ya. Ini berisikan URL di mana database kita berada gitu ya. Lalu string lagi, kita buat variable string untuk menampung user dari database-nya. User database-nya secara default itu untuk sum itu adalah root ya. Lalu string lagi untuk password database-nya, karena kalau di sum nggak ada password maka dikosongkan saja. Lalu driver manager titik, perintahnya selanjutnya adalah register driver. Kita daftarkan driver tadi semuanya ya, new mysql com.mysql. Ini kita mendaftarkan driver database yang mau kita pakai, karena kita mau pakai driver MySQL ya. Kasih ini jdbc titik driver. Oke. Ya, sudah. Jadi kita daftarkan dulu driver yang mau kita gunakan, driver apa. Karena kita mau pakai MySQL, maka seperti itu. MySQL config driver manager get connection URL/user/password. Ini berasal dari mana? Ini berasal dari yang ini tadi, variabel kita URL user pass ya. Jadi kita lakukan koneksi. Jadi inilah perintah untuk melakukan penghubungan ke database yang kita sudah miliki ya. Lalu di sini kita berikan
perintah untuk kalau terjadi error ya, exceptions Jadi nanti kalau ada error, mungkin nanti akan handlingnya ke sini, ke bagian ini gitu ya. Maka di sini kita buatkan aja pakai sistem titik error titik print line itu pakai print ya, print line aja. Nah ini isinya apa, kita buat aja koneksi gagal. Lalu kita gabungkan dengan isi pesan errornya apa, get message gitu ya. Nah, kita tampilkan nanti pesan errornya apa. Lalu setelah itu di bawah ini kita return MySQL config. Oke ya, udah selesai. Nah, inilah file Java yang bertugas untuk melakukan koneksi ya. Nah, ya ini dia. Jadi nanti config DB inilah nanti yang akan bertugas melakukan koneksi ke database kita. Database kita berada di alamatnya di sini, MySQL localhost /3306/ yang ini adalah nama database kita ya. Nah, gitu ya. Dari mana tahu ini portnya 3306? Lihat aja nanti di sini. Yang aktif di sini berapa? Ini kan MySQL. Ini kan ada port. Ada port yang dikasih tahu bahwa MySQL itu aktif di port 3306. Nah, itu ya. Oke, supaya tahu di mana portnya. Nah, ini defaultnya ya. Portnya itu adalah 3306. Lalu setelah portnya / nama database-nya. Kita pakai DB Campus, usernya root, passwordnya itu kosong karena kita pakai SAM. Lalu kita register driver yang mau kita gunakan adalah driver MySQL JDBC. Ya. Lalu MySQL config tadi yang sudah kita buat di sini bertugas sebagai connection, tugasnya melakukan konektivitas. Nah, ini kan driver manager titik get connection, URL-nya apa, usernya apa, passwordnya apa, gitu ya. Oke, jadi kalau ini sudah terhubung, selanjutnya kita buat form, ya seperti biasa JFrame form. Ini kita buat aja namanya form mahasiswa, ya. Nah seperti ini, nah, kita kasih label. Misalnya kita kasih judulnya data mahasiswa, kan gitu ya. Ini kita kasih perbesar fontnya. Kita lihat dulu font di mana ini. Kita ganti ukurannya agak besar sedikit. 24 kali. Nah, udah. Sini. Nah, lalu formnya kita besar sedikit ya. Lalu kita pakai di palette-nya ini yaitu table. Ini tinggal sorot ke sini aja. Lepaskan, kalau kebesaran kecilin aja seperti ini. Udah, oke. Nah, ini kan sudah rapi, kita buat di tengah ini. Oke. Ini jadi nanti data kita yang ada di database tadi MySQL ini di tabel mahasiswa kita mau tampilkan. Ini data keseluruhan mau kita tampilkan ke dalam aplikasi NetBeans kita, program NetBeans kita ini. Ya. Nah, caranya bagaimana? Jangan lupa diberi nama dulu tabelnya. Misalnya saya ganti namanya TBL mahasiswa. Misalnya seperti itu ya. Udah. Nah, lalu kita masuk ke codingnya di sini. Di search. Nah, di sini juga kita perlu import juga. Ya, karena kita sudah berhubungan dengan database, ada beberapa yang mau kita import, ya. Nah, yang pertama itu adalah seperti yang tadi untuk Java import connection-nya, import Java .sql .connection, tetap harus ada itu karena kita mau berhubungan dengan database. Lalu ada lagi nanti yang namanya import Java .sql result set. Ini nanti akan kita gunakan untuk di pertemuan selanjutnya, tapi kita buat aja langsung sekarang. Import Java .sql statement. Ini juga nanti akan kita pakai. Lalu ada lagi import Java x.swing JOption pane. Nah, ini untuk membuat message box ya. JOption pane untuk membuat pesan message box. Lalu ada lagi import Java X swing table. Ini untuk library membuat tabelnya nanti, default
table, sama seperti kita belajar list kemarin yang membuat combo box, kan ada kita tambahkan importnya ya. Nah, ini juga sama. Kita harus, karena kita mau berhubungan dengan tabel, kita pakai import Java Swing Table untuk membuat tabelnya ya, supaya nanti datanya bisa masuk dari program ke formnya tadi. Oke. Nah, sekarang kita buat fungsi ya. Kita akan buat fungsi untuk memanggil data dari tabel mahasiswa tadi. Kita pakai di sini, kita buat private void ya, load tabel, itu nama fungsinya seperti yang sudah kita pelajarin ya, jangan dilupa. Oke. Udah. Atau di mana kita taruh letakannya? Kalau kita lihat dulu ya. Saya klik event. Atau ini sebentar, kita coba lihat eventnya dulu ya. Ini seperti dia masuk ke di dalam ini ya. Oke, sudah pas berarti. Oke, bisa kita hapus ya. Oke. Ini kita tar. Kita taruh di sini aja, private apa tadi, private void kan, private void apa tadi, load table seperti ini. Udah. Oke. Lalu kita tuliskan di sini perintahnya default table model sama dengan model, kita buat objeknya sama seperti buat kemarin apa itu ya, combo box, default table model kurung tutup kurung kan gitu ya. Oke. Nah, di sini lalu kita buat aja untuk judulnya model titik add, bukan mode ya, mode, sorry salah ketik, model titik add column, kita kasih kolom yang pertama adalah untuk nomor, lalu lagi model tutup add column untuk apa tadi ya, nama, kita sesuaikan dengan field di tabel kita tadi, add column habis nama tadi apa, kelamin email ya. Oke. Jenis kelamin. Lalu lagi model titik add column habis kelamin email. Lalu lagi model titik add column ponsel. Nah, oke. Lalu kita coba tampilkan aja dulu dengan perintah apa tadi, tbl mahasiswa titik set model dari objek modelnya. Oke, kita coba jalankan dulu apakah formnya sudah muncul, run file. Oke, kita tunggu. Oh, ini ada error nih. Oke, ada error nih, titik 2-nya 2 kali. Oke, kita coba lagi run. Wah, nggak berubah.
Bentar ya. Oh, iya, kita lupa. Kita belum load nih, di mana dia jalan fungsinya ya kan? Kita belum panggil. Kita panggil aja di sini waktu I need komponen. Tinggal kita panggil load table. Gitu ya. Save, refresh, run filenya lagi. Nah, ini sudah ya. Nah, ini kan sudah nomor, nama, kelamin, email, ponsel kan? Udah. Jadi untuk headernya sudah. Tinggal kita menarik data dari tabel ini ke dalam NetBeans kita ya. Caranya seperti ini. Jadi ada yang harus kita tambahin lagi. Di sini kita tambah try lagi supaya nggak terjadi error. Dan nggak terganggu aplikasi yang jalan kalau ada error gitu ya. Kita buat dulu variable integer dengan nama nomor. Kita set mulai dari 1. Lalu kita kasih sebuah variable string yang bernama SQL. Isinya adalah query untuk mengambil data ke tabel mahasiswa tadi. Nah, query-nya untuk mengambil data adalah select bintang from tabel kita apa? Mahasiswa. Mungkin sudah ada yang belajar kan? Query basis data. Select bintang from mahasiswa. Lalu kita jalankan perintah java.sql bukan array connection bukan spasi con sama dengan kita buat variable con itu bertugas sebagai connection. Perintahnya adalah connection spasi config, file config yang tadi, yang ini ya, ini kursor saya, config, huruf besarnya harus besar kecil disesuaikan, titik nama apanya tadi, fungsi yang ada tadi, metode yang ada di dalamnya itu config db, yang ini ya. Oke. Titik koma, lalu java lagi, titik SQL, titik statement. Yang digunakan adalah variable stm sama dengan connection, variable connection tadi, titik create statement. Titik koma. Lalu selanjutnya adalah java titik SQL titik result set, nama variabelnya ada res, yaitu untuk menjalankan query yang ada di atas tadi ya, execute query yang berada di variabel SQL ini gitu ya, titik koma. Oke. Nah, ini sudah. Lalu jadi ini perintah selanjutnya. Jadi di sini kan tadi SQL-nya sudah menjalankan query mahasiswa. Lalu koneksinya kita simpan dalam variable con ya. Lalu kita buat variable stm untuk menjalankan statement nanti dengan perintah connection yang sudah terhubung. Lalu kita buatkan create statement-nya. Lalu kita buat variable res untuk mengeksekusi statement yang ada di variable SQL yang ini. Gitu ya. Oke, lalu kita akan gunakan perulangan while untuk membaca data dari setiap baris yang ada di tabel kita tadi. Dengan perintah while res titik next seperti ini, lalu buka kurung kurawal seperti ini. Ya, lalu model kita tambahkan si model tadi untuk si tabel tadi, model titik add row seperti ini. Ya, ini kita hapus dulu, kita masukkan datanya nanti di sini. Seperti ini, ya. Oke. Add row, apa yang kita tulis? Kita tulis di sini new titik spasi object. Ya. Lalu buka kurung kurawal. Seperti ini. Kita mulai variable no-nya kita plus-pluskan setiap perulangan terjadi. Lalu sini res titik get string seperti ini. Lalu kita panggil di sini adalah field yang ada di dalam database kita tadi, tabel kita tadi ini. Field name, nama, kelamin, email, ponsel, gitu ya. Nah, itu. Pertama di sini adalah kita perlu name berarti di sini satu lagi ya.
model titik add column name. Oke. Berarti di sini pertama adalah field dari tabel kita. Ini adalah name. Lalu apalagi nama fieldnya? Nama lengkap, nama underscore lengkap. Res titik get string. Get string. Nama lengkap. Lalu ada lagi bukan titik koma ya, bukan titik koma ini, sorry. Koma. Sorry. Karena kita masukkan ke dalam objek datanya. Lalu ada lagi res untuk get string. Untuk si kelamin. Lalu ada lagi res untuk get string si email. Lalu ada lagi res titik get string untuk si ponsel. Titik koma lagi. Sorry. Koma. Oke, sudah. Nah, jika sudah, ya. Nah, jika sudah kita buat, lalu ini kita pindahkan TBL mahasiswa ini tadi. Kita pindahkan ke setelah while di sini. Gitu ya. Oke. Nah, ini ada error, bentar saya cek dulu ya. SQL Oke, kita coba ininya dulu ya. Catch-nya kita buat dulu, siapa tahu karena catch yang bermasalah. Exception. Ya, exception. Option adalah di option pane titik show message dialog. Ini adalah this titik get message. Oke, sudah. Itu karena tadi nggak ada catch-nya ya, jadi error ya. Oke. Nah, ini data sudah harusnya masuk nih, harus muncul ketika nanti aplikasi atau formnya pertama kali dijalankan. Coba saya run file. Kelamin not found. Kita lihat dulu kelamin kenapa not found katanya. Kelamin, oke, salah tulis ya, sorry. Kelamin, ini salah ketik ya. Saya cek aja dulu. Oke, nah kelamin. Nah, jadi kalau ada try and catch itu, kalau ada error, form kita tetap muncul gitu. Lalu ada pesan errornya tadi gitu. Jadi itu keuntungan dari try and catch tadi yang ini ya. Jadi dia uji coba ini, perintah yang ada di sini diuji cobanya. Kalaupun tidak berhasil, dia akan tampilkan pesan error tanpa harus menutup form kita ini. Biasanya kalau ada error, form kita ini nggak muncul, habis itu tertutup, hilang gitu. Tertutup otomatis. Ini karena kita pakai try and catch. Jadi kalau ada error, pesannya akan dimunculkan. Tadi ada muncul kan, cannot found kelamin gitu kan. Tapi formnya ini tetap terbuka, aplikasi kita tetap terbuka gitu ya. Nah, itu keuntungannya tanpa aplikasi kita tertutup gitu. Nah, ini kita close aja, kita coba jalankan lagi. Run file. Nah, ini sudah masuk datanya. Perhatikan. Sudah sesuai dengan yang ada di tabel kita yang di sini tadi kan. Ini di browse. Utomo sama Putri, ini kan sudah masuk ya, sudah sama ya. Nah, ini udah sama nih, ya.
Nah, ya, jadi datanya sudah bisa kita ambil. Kita bisa tarik data dari database MySQL-nya dari database DB kampus, lalu mengambil data dari tabel mahasiswa gitu ya. Nah, lalu kita tampilkan ke NetBeans. Nah, ini kan sudah muncul ya. Kalau mau lebih besar sedikit, dibesarin aja fontnya untuk tabel ini ya. Nah, sini kita ganti fontnya biar agak besar 14 misalnya. Ya, kita coba jalankan lagi. Save, run file. Oh, ini berarti harus dari coding. Nanti saya akan jelaskan bagaimana caranya memperbesar ukuran font di tabelnya ya. Nah, ini data sudah masuk. Kalau misalnya saya tambah lagi datanya, ya pasti masuk lagi nih. Otomatis dia akan tarik data sesuai dengan yang ada di database kita. 221510003 misalnya. Edward misalnya. Laki-laki. Alamat email edward@gmail.com. Ponsel kasih nomor acak aja. Oke, go. Oke, datanya udah masuk nih, Edward. Ya kan? Oke, kita coba jalankan ulang lagi programnya. Udah pasti jalan. Run file, ya. Nah, sudah masuk kan si Edward tadi? Nah, gitu ya. Nah, jadi dia sudah menyesuaikan dengan data yang ada di tabel kita, yaitu di tabel mahasiswa ya. Nah, selanjutnya nanti kan kita pelajari materi selanjutnya di pertemuan selanjutnya untuk menyimpan data, menghapus data, mengupdate data gitu ya. Nah, ini dulu kalian ikutin video ini step by step-nya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Dipahami dulu videonya baru diikutin nanti cara menggunakannya ya. Nah, itu saja yang bisa saya berikan. Silakan dipelajari dengan baik. Saya ucapkan terima kasih.